ini semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Silakan siapa yang mau menjawab berdiri. Jawab pertanyaan ibu ini. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Tolong jawab silakan anak-anak muda. Saya mau tahu jawabannya. Pertanyaan ini lagi viral. Begini Buya, ada pertanyaan dari Pak Ujang di Bandung. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Sekarang sedang geger, sedang viral di media sosial tentang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Soekarno. Pernah dengar Pak Buya? Pernah ya. Nah sekarang lagi viral nih, lagi rame nih. Karena orang-orang mungkin ya, orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu tidak berkontribusi dengan kemerdekaan Indonesia. Ya iyalah yang mau baik disampaikan yang Kanjeng Nabi ini Arab, kita ini Indonesia jelas. Tetapi nanti kita akan dengarkan jawaban dari Buya. Mohon pencerahan jawaban dari pertanyaan itu Buya. Yang pertama itu. Begini, metode komparasi itu merupakan satu metodologi pembelajaran. Orang yang pertama kali mencetuskan metodologi komparasi itu namanya Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Peletak pertama ilmu balaghah namanya itu. Di compare itu tujuannya untuk mencari kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari dua hal yang diperbandingkan. Nggak ada masalah. Silakan Anda bandingkan Kanjeng Nabi dengan Buya Syakur Yasid, silakan, nggak ada masalah. Nanti akan ketahuan, oh itu antara langit dan bumi, kan gitu. Jadi umpamanya gini, saya pernah mencoba mengimplementasikan metodologi itu dalam kajian linguistik ya. Itu membandingkan kata ma dorobtu zaidan dengan ma ana dorobtu zaidan. Bedanya hanya ana aja. Ma dorobtu zaidan. Yang satunya ma ana kan hanya ana. Hanya ana. Tahu 50 titik perbedaan antara dua kalimat itu. Itulah kelebihan kita mengcompare itu. Siapa yang belum kawin? Di sini. Idris, mana Idris? Oke. Saya harus mencari perempuan satu lagi untuk di-compare. Jadi kalau saya kasih satu, nanti dia nggak bisa menilai ya. Saya kasih dua, sok nang milih sing dik ya gitu. Nah, begitu milih, nanti dia akan bisa mengungkap kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bakakian bocane prigel kini. Tapi cungure rada mesek deh. Ini mancung tapi rambutnya berindil. Ini bokongnya bagus kayak bawang, ya kan? Tapi susunya cilik. Dengan memperbandingkan kita bisa mengurai kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh si A dan bisa melihat kelebihan-kelebihan dimiliki oleh si B. Nggak ada masalah dibandingkan Nabi dengan siapapun, ya kan begitu. Di penghujungnya saya yakin pasti Anda akan menemukan kelebihan-kelebihan yang luar biasa pada pribadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun tadi dimaksudkan bahwa Nabi Muhammad tidak berjasa memerdekakan. Oh iya, saya sering ngomong jangan salah paham. Kita ini umat Islam di Indonesia ini ada Arab Syndrome. Arab Syndrome itu ada kecenderungan mengkultuskan Arab lah gitulah kira-kira. Ketika saya mengatakan bahwa fikih itu kondisional, fikih itu selalu berkembang, diterima,
Mana mungkin, kan solehun fi kulli zaman wa makan. Kondisi itu artinya al hukmu yaduru ma'a illatihi. Oh konon begitu Arabnya nabe lemes ya. Jadi kuduan Arab PKB kah? Kalau yang nyanyinya itu Jupe Beladuren, mati apa? Begitu lagunya bahasa Arab pada beli ngerti, pada luwi jorok sini bang Beladuren. Allah cipripin. Ya ini yang saya maksudkan. Jadi kita juga saya menghendaki bahwa kita tetap bagaimanapun orang Indonesia menghargai, menghormati budaya kita. Paham nggak kira-kira? Arab Syndrome seperti kalau cerita seorang pelacur yang bertobat jadi waliullah, selalu yang dicerita yang jauh-jauh dari sana, namanya Robi'ah al-Adawi. Ini kan gak akad lembuk tobat. Ya kan Pak ya? Iya dong. Yang saya tahu persis ya, saya tahu persis kok di akhir hayatnya dia bertobat, ngurusi masjid, ngapelin masjid, ngangsu masjid, sampai matinya hari Jumat orang sedesa sholat jenazah untuk dia. Waktu mati wajahnya berseri, pada berpuluh-puluh tahun dia melacur. Allah kasih ampunan dia. Di akhirnya ada nanti preman jadi wali selalu dunun al-masri. Ini kan gak gendut jadi wali kok. Itulah kira-kira kan gitu. Jadi kejujuran besaran cerita jenderal yang tidak pernah kalah perangnya Khalid bin Walid. Kita juga punya Sudirman kok. Gimana lagi? Jangan rendah diri dong. Jangan minder gitu. Kita juga punya kebanggaan. Iya, oke, saya setuju Nabi Muhammad tidak secara langsung memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan, tapi minimal kan memberikan spirit kepada kita. Ada spirit yang mendorong kita. Sebab pada akhirnya yang mendorong kita adalah spirit juga, kan begitu. Nah, saya kira tetap ada bagian sekalipun tidak secara langsung, minimal ketika orang itu maju perang. Karena Nabi Muhammad menjanjikan bahwa orang yang mati terbunuh di medan pertempuran membela kemerdekaan, dikatakan jangan kau kira mereka sudah mati, mereka tetap hidup di sisi Allah. Wah, bang kan begitu. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahwa kehidupan ini adalah kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Begitu kita mati, ketika mati sebagai pahlawan, disitulah dimulai kehidupan yang baru dan abadi dan murni betul-betul hidupnya. Nah itu kan dengan melihat surga. Ada sahabat Nabi juga, mundur, musuh terlalu besar. Enggak mau mundur, jangan mundur, dia maju terus. Mundur enggak mau. Kenapa? Itu surga sudah kelihatan, nanggung katanya. Nah itu kan itu yang menyebabkan jadi orang Belanda menjadi kacau pikirannya, ketakutan itu karena ada spirit yang mendorong kita. Itu juga jangan bilang mengatakan enggak ada dong, betul enggak? Nah ini efektif. Nah saya kira itu seperti itu. Ya silakan saja dibandingkan dengan siapapun, tapi saya tetap di penghujungnya kita akan menemukan bahwa Nabi Muhammad adalah satu sampel manusia yang sempurna ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau ada orang mengimplementasikan kanjeng Nabi dengan kekerasan, mukuli orang, percayalah Nabi tidak seperti itu. Terima kasih itu aja.